Perkenalkan, nama saya Reva Gratia Saragi dari kelas 10-6. Perkenalkan, nama saya Reva Gratia Saragi dari kelas 10-6. Kerajaan Pajajaran atau Sunda. A. Lokasi dan sumber sejarah. Pakuan Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran adalah pusat pemerintahan Kerajaan Sunda. Sebuah kerajaan yang selama beberapa abad, yaitu abad 7 sampai ke 16, pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, meliputi Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah sekarang. Kerajaan ini bahkan pernah menguasai wilayah bagian selatan Pulau Sumatera. Lokasi Pajajaran atau lokasi Pakuan Pajajaran berada di wilayah Bogor, Jawa Barat sekarang. Pada masa lalu, di Asia Tenggara, ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya, sehingga Kerajaan Sunda sering disebut Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini bercorak Hindu dan Buddha sekitar abad 16. Diketahui kerajaan ini telah beribu kota di Pakuan Pajajaran sehingga memiliki 2 kawasan. Pelabuhan utama di Sunda, Kapala, dan Banten atau Banten Girang. Informasi penting di atas baru diketahui ketika ditemukan prasasti Canggal 732 Masehi. Prasasti ini menyebutkan seorang bernama Sanjaya membangun sebuah tempat pemujaan untuk Dewa Siwa di daerah Gunung Wukir, Jawa Tengah. Disebutkan pula 2 orang bernama Sana dan Sanaha, orang tuanya Sanjaya. Selanjutnya, dalam kitab Carita Parawangan, sebuah naskah berbahasa Sunda kuno dari abad 16 dijumpai keterangan tentang Sanjaya. Sanjaya dikatakan sebagai anak dari Raja Sana, yaitu Sana, yang berkuasa di Galuh. Sumber utama tentang kehidupan sehari-hari di Pajajaran dari abad 15 sampai awal abad 16 dapat ditemukan dalam naskah kuno Bujangga Manik. Nama-nama tempat, kebudayaan, dan kebiasaan masa itu digambarkan terperinci dalam naskah kuno tersebut. B. Kondisi sosial politik kerajaan. Menurut cerita Parawangan, Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarusbawa pada tahun 669 atau 591 Saka. Sebelum berdiri sebagai kerajaan yang mandiri, Sunda merupakan bawahan Tarumanagara. Raja Tarumanagara yang berakhir Sri Maharaja Linggawarman atau memerintah 666 sampai 669 Masehi, memiliki 2 anak, semuanya perempuan. Dewi Manasih, putri sulungnya, menikah dengan Tarusbawa dari Sunda atau kerajaan bawahan Tarumanagara. Sedangkan yang kedua, Sobakanaca, menikah dengan Dapunta Hayang Sri Janayasa, pendiri kerajaan Sriwijaya. Setelah Linggawarman meninggal, kekuasaan Tarumanagara turun kepada menantunya Tarusbawa. Hal menyebabkan penguasa Galuh, juga kerajaan bawahan Tarumanagara, bernama Writikadayun 612 sampai 702, memberontak melepaskan diri dari Tarumanagara serta mendirikan kerajaan Galuh yang mandiri. Tarusbawa juga menginginkan melanjutkan kerajaan Tarumanagara dan selanjutnya memindahkan pusat kekuasaan ke Sunda di hulu sungai Cipakancilan, tempat sungai Ciliwung dan sungai Cisadane berdekatan dan berjajar dekat Bogor saat ini. Sedangkan Tarumanagara merupakan kerajaan bawahannya. Sunda dan Galuh ini berbatasan dengan batas kerajaan
adalah Sungai Citarum atau Sunda di sebelah barat, Guluh di sebelah timur. Pada masa pemerintahan Sana, Raja ketiga Galuh, saudara seibu Sana, bernama Purba Sora, melakukan kudeta. Sana meminta bantuan Tarusbawa, sahabat baiknya. Atas bantuan Tarusbawa, Sanjaya berhasil merebut kembali tahta di Galuh. Hubungan baik ini berlanjut menjadi hubungan kekeluargaan. Putra Sana, Sanjaya, menikah putri Tarusbawa. Sepeninggal Tarusbawa, Sanjaya menyatukan kembali Sunda dan Galuh. Ketika ia kembali ke Mataram untuk meneruskan tahta ibunya Sana'a, Sanjaya menyerahkan Sunda dan Galuh kepada seorang putranya. Dalam prasasti Sah yang tapak yang ditemukan di daerah Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat atau Barangka tahun 1030 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno dan huruf Kawi, disebutkan seorang raja bernama Maharaja Sri Jayabhupati dan berkuasa di Prahajan Sunda. Prahajan Sunda di sini adalah sebutan lain untuk kerajaan Sunda atau Pajajaran, bukan sebuah kerajaan sendiri. Prasasti ini menyebutkan adanya pemujaan terhadap tapak kaki. Terlihat juga bahwa Raja Jayabhupati memeluk agama Hindu aliran Siwa. Hal ini jelas ditunjukkan oleh gelarnya sendiri, yaitu Wisnu Murti. Raja Jayabhupati digantikan oleh Rayang Niskala Wastukencana dan kemudian baru disebut nama Prabu Maharaja Linggabuana yang dalam Alkitab para raton diceritakan terlibat dalam perang Bubat dengan kerajaan Majapahit pada tahun 1357. Raja Pajajaran berikutnya adalah Prabu Ratu Dewantara, memerintah 1535 sampai 1543. Pada masa pemerintahannya terjadi serangan di Banten atau kerajaan bawahan Sunda yang telah bercocok Islam di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin. Serangan berikutnya masih dari kerajaan Banten. Kali ini dipimpin oleh Maulana Yusuf pada tahun 1579. Serangan ini mengakhiri riwayat kerajaan Sunda atau Pajajaran dan disimbolkan dengan diboyangnya Palangka Sriman Sriwacana atau Singasara Raja. Dari pakuan Pajajaran ke Karaton Surosowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 kali 160 kali 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pajajaran tidak dimungkinkan lagi dilakukan penobatan raja baru. Selain itu, hal tersebut menandakan Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Sunda yang sah, atau buyut perempuannya adalah Putri Sari Bandung, Sri Baduga Maharaja Raja Sunda. Singgasana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas Karaton Surosowan di Banten. Masyarakat Banten menyebutnya Watu Gilang, berarti batu mengilap atau berseri. Sekian dan terima kasih.